Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 Teknik Listrik yang masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring ini, kembali bersama saya di pelajaran perbaikan dan perawatan peralatan listrik. Untuk bahasan kali ini tentang peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam perawatan dan perbaikan tersebut. Sebelumnya silakan kamu berdoa terlebih dahulu. Baik, peralatan dan bahan ya, karena ada yang bisa kita katakan alat, bisa juga termasuk bahan ya dalam perawatan dan perbaikan. Kita um, bagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan kelompok perkakas tangan itu ada palu, ada tang, ada obeng, kunci pas, solder, dan lain-lain. Palu sudah tahu kamu tentu ya, palu sudah tahu ya. Tapi palu itu ada dua macam loh, ada yang seperti tanduknya itu, pengaitnya, ada yang bulat-bulat dua-duanya, ya kan? Nah itu sebenarnya ada fungsinya. Kalau yang ada pengaitnya itu, ada tanduknya itu untuk pekerjaan perkayuan ya. Kalau yang bulat-bulat itu untuk kerja logam. Kemudian tang, apalagi tang banyak sekali jenisnya. Yang paling umum ya ada tang potong kombinasi sama tang jepit ya. Kalau di listrik ada juga tang pengupas kabel juga populer ya. Biasa dimiliki gitu maksudnya. Kemudian obeng, ada obeng plus min ya, kunci pas, solder. Nah, solder sudah tahu ya. Solder itu untuk memanaskan, melelehkan timah ketika menyambung kabel atau kawat, antar kabel maupun kabel ke terminal gitu. Kemudian ada kelompok alat ukur, multimeter, meger, tachometer. Multimeter itu gabungan dari apa? Voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Kemudian mungkin meger kamu belum terlalu familiar ya, tapi seharusnya tahu meger. Meger itu singkatan dari mega ohm meter. Fungsinya untuk mengukur tahanan isolasi. Kemudian ada tachometer. Nah, tachometer juga mungkin kamu belum pernah pegang ya, tapi harusnya sih udah paham. Tachometer itu alat untuk mengukur kecepatan putar. Kemudian untuk pengetesan itu kita butuh power supply, test pen. Nah, test pen sudah punya pasti ya, sudah tahu dan sudah punya malah ya test pen. Kemudian bahan pembersih bisa menggunakan deterjen, karosen. Karosen itu apa? Minyak tanah ya. Karosen itu minyak tanah sebenarnya. Kemudian thinner itu selain pembersih juga yang sering digunakan untuk campuran cat, mengencerkan cat ya. Kemudian ada bahan pelumas, tuh ada oli, gemuk. Nah, oli ini selain pelumas juga bisa untuk membersihkan karat juga. Beda dengan gemuk. Gemuk itu memang fungsinya untuk pelumas ya, dan gemuk itu kan lebih kental ya, dan seperti vaselin begitu ya, vaselin. Nah, memang dia dibikin seperti itu supaya dia tahan lama, tidak mudah menguap. Misalkan bagian-bagian yang berotasi dari suatu peralatan, asnya atau porosnya itu yang digunakan tuh bukan oli ya, tapi biasanya sih
gemuk, karena kan peralatan rumah tangga itu kita nggak sering buka. Konsumen kan beli gunakan aja udah, jadi di ditaruh digunakannya itu gemuk supaya tahan lama. Kemudian bahan pencegah korosi itu ada lak, vernis, cat. Lak itu pelapis, dia hitam gitu ya, warna hitam seperti vernis juga. Ini tuh maksudnya permukaan yang mudah korosi atau berkarat atau teroksidasi itu dilapisi supaya dia tidak bersentuhan dengan udara sehingga tidak terjadi korosi itu. Misalkan papan PCB itu kan dilapisi tuh semacam vernis begitu ya. Karena kalau tidak dilapisi logamnya itu dia teroksidasi, dia bukan berkarat sih kalau PCB itu, tapi akan terkikis terus. Terkikis malah bisa jadi hilang. Begitu. Kemudian ada komponen cadangan tuh, suku cadang, mur, baut, kabel ya. Mur sama baut itu berbeda, tapi mereka berdua tuh berpasangan ya. Kamu tahu yang mana mur yang mana baut, jadi baut bisa ketukar kamu ya. Nah, mur itu yang batangnya itu, mur batangnya ada ulirnya ya, ada kepalanya, ada batangnya, nah itu mur. Kalau baut itu pasangannya yang berlubang, itu baut. Nah, itu peralatan-peralatannya sudah cukup familiar ya, kita bahas ini aja yang mungkin kamu belum pernah pegang ya. Ini apa? Ini adalah ampere meter sebenarnya. Kalau bahasa sehari-harinya di pabrik gitu kamu biasanya disebutnya tang ampere. Kalau yang multimeter yang biasa itu, kalau kita ngukur ampere kan, jadi si alat ukurnya itu diserikan kan ya, bukan paralel dengan apa yang diukur, tapi seri. Jadi harus diputuskan dulu penghantarnya, baru diantar ujung si tes pen dari multimeternya satu dihubungkan ke salah satu penghantar yang diputus itu, salah satunya lagi ke tes pen, satunya lagi gitu. Tapi kan kalau prakteknya akan jadi sangat merepotkan kan ya. Misalkan di instalasi motor atau instalasi penerangan, kita pengen mengetahui berapa ampernya, kan tidak mungkin kita putus dulu, kita ukur, nanti kita sambung lagi. Bukan tidak mungkin, tidak praktis ya. Nah, biasanya yang digunakan di lapangan itu ya seperti ini alatnya, tang ampere. Nah, di situ kan di gambarnya itu ada lubangnya, itu tuh ada lubang ya. Jadi itu kalau dibuka, lubangnya itu bisa dibuka seperti capit. Nanti si penghantar yang ingin diukur berapa arusnya dilewatkan ke dalam lubang itu. Nanti alatnya akan mengukur berapa ampernya, seperti itu. Kalau ini multimeter ya, udah kenal ya, tapi ini yang digitalnya. Kalau ini meger, nah ini juga mungkin kamu belum pernah pegang. Meger itu mega ohm meter, untuk mengukur tahanan isolasi. Misalkan saluran itu kan ada netral, ada fasa ya. Kalau 3 fase bisa antar fasa, ada fasa ke netral. Nah, itu kan tidak boleh terhubung kan ya, antara netral dan fase tidak boleh terhubung. Kalau terhubung ya namanya hubung singkat, korsleting ya. Justru tidak boleh terhubung. Begitu juga antar fasa tidak boleh terhubung dan dipisahkan oleh isolasi kan. Nah, isolasinya itu ada syaratnya. Syaratnya adalah 1000 dikali besar tegangan yang besar tegangannya. Nah, untuk mengukur tahan isolasinya itu kita gunakan meger ini. Apakah masih dalam masih dalam standar yang
yang sudah ditentukan tadi itu, atau kalau sudah kurang nih, isolasinya kurang, nah, berarti harus diperbaiki karena beresiko gitu. Kemudian ada ini tachometer. Tachometer itu untuk mengukur kecepatan putar. Biasanya dalam RPM ya, kalau kecepatan putar itu. Jadi yang ujungnya itu tuh didekatkan ke bagian yang berputar pada suatu motor misalkan. Nanti dia akan membaca berapa kecepatan putarnya. Oh, sudah cukup ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.